Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini Ibu akan membahas tabung ya atau silinder yang kemarin materinya sudah kalian pelajari sendiri. Baik, Ibu akan ambil salah satu contoh tabung di sini. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu contoh tabung yang ada di sekolah ya. Baik, mungkin kalau di rumah ada ya bekas kaleng minuman atau kaleng susu itu adalah salah satu contoh benda atau bangun ruang yang disebut dengan tabung atau silinder. Nah, yang dibahas pada materi ini adalah bagaimana cara mencari volume dari tabung tersebut. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang volume balok ya. Volume balok. Contohnya ini Ibu ada volume balok. Kemarin kita sudah dapatkan rumusnya. Balok itu adalah apa? Coba lihat. Balok itu berdiri seperti ini. Nah, mana yang disebut dengan alas? Alas itu adalah, nah ini, yang nempel ke lantai atau ke dasarnya ya. Itu adalah alasnya dan ini adalah tingginya. Oke. Sudah jelas, ini juga tingginya ya. Nah, jadi kemarin kita sudah mendapatkan bagaimana cara mencari volume balok adalah luas alas ya dikali tinggi. Luas alas dikali alas sebuah balok itu berbentuk persegi panjang dan kalian sudah tahu persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, jadi kalau balok rumusnya gimana? Ya ini luas alasnya berapa tadi? Panjang baru dikali tinggi balok ini. Nah, sebetulnya konsep untuk mencari volume sebuah bangun ruang itu sama, yaitu luas alas dikali tinggi. Ya, sekali lagi. Volume bangun ruang itu adalah luas alasnya. Alasnya nanti kita harus perhatikan, alasnya berbentuk apa. Cari dulu luas alasnya, baru dikali. Nah, sedangkan kemarin setelah balok kita juga sudah mencari rumus prisma, yaitu prisma segitiga. Dan kemarin kalian sudah tahu juga, prisma segitiga ini terbentuk dari sebuah balok yang dipotong. Kalau balok ini dibagi dua ya secara diagonal itu akan membentuk dua buah prisma. Jadi rumus untuk prisma segitiga ini adalah apa? Dikali tinggi atau apa? Luas alasnya dikali tinggi, luas alas baloknya dikali tinggi baru dibagi 2, atau ini luas segitiga dulu per alasnya, setengah alas kali tinggi baru dikali tinggi prisma tersebut ya. Nah, sekarang kalau silinder atau tabung sama juga, bagaimana mencari volumenya? Yaitu luas alas dikali tinggi silinder tuh ini dari sini ke sini ya, tingginya berapa? Oke, dan ini alasnya. Silinder ini berbentuk lingkaran, jadi otomatis harus mencari dulu luas lingkaran. Sekali lagi, tabung atau silinder rumus volumenya adalah sama ya, luas alasnya ini dikali silinder itu. Oke, perhatikan alasnya berbentuk oke, ini tingginya. Jadi luas lingkaran itu apa? Kita belajar kan, luas lingkaran rumusnya apa? Oke, ya betul, pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. Nah, baru setelah cari luas lingkarannya baru kita dikalikan
tinggi. Oke, nah ini jadi konsep apapun itu bangun ruang untuk volume tinggi. Oke, baik, kita perhatikan modulnya. Nah, di situ ada keterangannya. Ya, udah dituliskan kemarin. Tabungnya seperti itu, jadi rumusnya juga seperti itu. Oke, ada PR kuadrat. Nah, perhatikan volume tabung. Pi dikali R kuadrat dikali T. Di mana Pi itu boleh 22/7 atau 3,14. Ya. Baik. R itu apa? Jari-jari. Ya. Dan T adalah tinggi dari silinder tersebut. Oke. Nah, di sini ada contoh latihannya. Perhatikan. Contohnya, jari-jari lingkaran alas sebuah 15 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Dengan catatan Pi-nya 22/7. Oke. Nah, dari contoh evaluasi tersebut, kita bisa mencari volumenya. Perhatikan. Volumenya dulu. Volumenya adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Pi-nya 22/7, R-nya 7, dikali 7 lagi karena R kuadrat, dikali T-nya berapa? 12. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Jadi volume tabung tersebut adalah berapa? 1848 cm. Ada apa tuh? Pangkat 3, dibacanya cm kubik. Ya. Jadi kalau volume itu satuannya nanti harus dikasih apa? Kubik ya, atau pangkat 3. Oke, nah selanjutnya kalian sudah berusaha juga kan mengerjakan tugasnya. Nomor 1 gambar yang ditampilkan ya. Jadi langsung aja ke nomor 2. Kita harus mencari volume tabung yang ada di ini nih. Alasnya 30 cm. Alasnya 30 meter, tingginya 30 meter. Diameter alasnya 30 meter. Ketahui adalah apa? Diameter. Sedangkan rumus tabung adalah rumus luas lingkaran itu adalah V atau PR kuadrat. Jadi harus jari-jari. Jadi bagaimana mencari jari-jari? Sedangkan yang diketahui adalah apa? Diameter. Bagaimana caranya? Ya betul. Karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Jadi kalau diameternya 30, berarti jari-jarinya adalah 15. Nah, kalau sudah tahu itu, kamu tinggal masukkan saja ke rumus. Jadi tulis lagi seperti contoh tadi, selalu kalau mengerjakan tugas atau mengerjakan soal itu, tulis saja dulu rumus volumenya. Ya, volume itu rumusnya ini. Volume itu rumusnya tulis, kalian masukkan angka-angkanya. 22/7 dikali berapa tadi jari-jarinya? Diameter 30 berarti jari-jari 15. Pangkat 2 dikali tinggi tabung. Oke, itu untuk nomor 2. Ini nomor 2 itu ada 2 gambar. Sama pengerjaannya seperti itu. Nomor 3, 4, 5 juga sama. Ya, jadi coba kalian kerjakan seperti yang diuraikan tadi.
Oke, selamat mencoba untuk matematika mengenai volume tabung. Jadi masih ada hubungannya dengan silahkan di WA grup ya, atau nanti ini pahami dulu ya, pahami dulu rumusnya. Oke, baik, seperti itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak puas sehingga banyak pertanyaan yang akan diajukan ke Ibu ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.